Dalam pertemuan tersebut ada sebuah kesepakatan yang disepakati, yakni meniadakan permateri Syafiq Rizal Basalamah untuk menjaga. Hi everybody, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana kronologi kericuhan jemaah Ustadz Syafiq. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bersama-sama. Untuk pertama mungkin kita bakalan kulik dulu informasi mengenai Ustadz Syafiq. Teruntuk teman-teman yang belum tahu, Ustadz Syafiq Rizal Basalamah merupakan seorang penceramah berasal dari Jember, Jawa Timur, yang mana beliau terkenal sebab kerap kali membagikan ceramahnya di media sosial dan juga YouTube. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1997 di Jember, Jawa Timur. Ustadz Syafiq Basalamah juga merupakan penulis dan dosen. Ia pun juga menjabat sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ia mengenyam pendidikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Lulus dari Madrasah Sanawiyah pada tahun 1993 dan Madrasah Aliyah pada tahun 1996. Setelah lulus sekolah, ia mengambil program D1 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta dan lulus pada tahun 1998. Dan sekarang kita bakal bahas tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Jadi guys, baru-baru ini terjadi kericuhan antara jemaah Ustadz Syafiq Rizal Basalamah dengan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan juga Banser di Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 yang lalu. Dan untuk punya usut, hal itu terjadi buntut dari penolakan pada gelaran pengajian yang dihadiri oleh Ustadz Rizal Basalamah. Dan dalam keterangan tertulis, Sekretaris Pimpinan Cabang GP Ansor Surabaya Rizam Syafiq menjelaskan bahwa sebetulnya pihaknya itu melakukan tabayun nih kepada panitia, takmir Masjid As-Salam dan juga yayasan yang menyelenggarakan pengajian tersebut. Surat keberatan pun dilayangkan. Bukan karena pengajiannya guys, namun surat keberatan itu dilayangkan karena menghadirkan Ustadz Syafiq Rizal Basalamah sebagai penceramah. Menurut Rizam, Syafiq Rizal Basalamah kerap menjelek-jelekan amaliyah Nahdlatul Ulama dan juga provokatif. Dalam keterangannya Rizam lebih lanjut mengatakan, meski kami tahu dalam ceramah-ceramahnya banyak menyerang amaliyah NU, PACGP Ansor Gunung Anyar tidak serta membubarkan begitu saja. Kami tetap memakai adab musyawarah dan tabayun dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut. Dan pada akhirnya musyawarah dilakukan nih pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pada waktu pagi, di mana PAC Gunung Anyar difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar untuk bermusyawarah. Musyawarah itu lantas dihadiri oleh MUIC NU Gunung Anyar, kemudian Koramil, Camat Gunung Anyar juga ada, Polsek Gunung Anyar, Takmir Masjid, Yayasan serta PAC GP Ansor, dan juga ada Satkorion Banser Gunung Anyar. Rizal lantas menyebutkan bahwa pihaknya itu juga memiliki bukti surat kesepakatan dan foto pertemuan ini. Dalam pertemuan tersebut ada sebuah kesepakatan yang disepakati, yakni meniadakan permateri Syafiq Rizal Basalamah untuk menjaga kondusivitas di wilayah Gunung Anyar. Dan pada akhirnya disepakati dengan poin tetap melakukan sholat jemaah maghrib. Pihaknya juga meminta panitia untuk membuat meme pembatalan kegiatan tersebut agar tidak ada pengerahan massa dan juga jemaah bisa mendapatkan informasi itu. Namun kata Rizam, hingga sore hari ini pembuatan meme pembatalan diingkari oleh pihak panitia dan pada akhirnya banyak jemaah yang berdatangan. Meski begitu, sahabat-sahabat Ansor Banser tetap menjaga kondisivitas dan mengawal kesepakatan di pagi hari. Rizam menambahkan, untuk awal keributan ini justru terjadi saat menjelang maghrib. Terjadi penolakan pada anggota Banser dan Ansor yang ditolak melakukan sholat maghrib di masjid. Rizam mengatakan seperti ini, sahabat-sahabat Ansor Banser yang berada di lokasi ingin masuk dan melaksanakan sholat jemaah, namun ditolak dan diusir oleh panitia. Dan bahkan terjadi pemukulan seperti di video yang beredar. Hingga setelah sholat maghrib, panitia melalui speaker masjid mengumumkan bahwa kajian tetap dilanjut. Nah ini kemudian yang menjadi keributan kedua. Sahabat Ansor Banser mencoba masuk masjid untuk menanyakan itikat baik dari takmir masjid dan juga yayasan. Namun beberapa jemaah tiba-tiba dari belakang memukul ketua PAC GP Ansor Rungkut, sahabat Lukman, dan langsung dilerai oleh sahabat-sahabat Banser lainnya. Selain itu, Rizam di sini juga membantah tentang narasi video yang beredar yang menyebutkan bahwa Ansor dan juga Banser membubarkan kajian dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Itu ada narasi sesat karena kesepakatan meniadakan permateri yaitu Syafiq Rizal Basalamah adalah kesepakatan bersama yang disepakati oleh pihak takmir dan yayasan. Tapi mereka mengingkari perjanjian tersebut. Dan keributan terjadi itu awal mula dilakukan oleh mereka saat sahabat-sahabat Ansor ingin menunaikan sholat maghrib jemaah di masjid. Ditolak dan diusir oleh panitia. Dan keributan kedua yang sudah disepakati hanya kegiatan sholat maghrib berjamaah.
Tapi pihak Yayasan dan Takmir tetap melanjutkan kajian. Begitulah bagaimana kata dari Rizam. Dan terbaru, pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor sudah angkat bicara mengenai kericuhan tersebut. Organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu menegaskan bahwa GP Ansor tidak punya DNA menolak atau membubarkan pengajian agama Islam. Beliau menegaskan bahwa yang terjadi adalah sikap tegas dari kader GP Ansor terhadap gerakan intoleransi atas nama pengajian yang isinya adalah menyerang dan menistakan ajaran dan amaliyah warga Nahdliyin. Beliau lantas menambahkan dengan mengatakan, kader-kader Ansor dan Banser selama ini tugasnya mengawal pengajian. Kami komitmen akan hal itu. Tetapi kami tegas dan tidak mundur selangkah pun terhadap pengajian-pengajian yang merongrong identitas kebangsaan Indonesia, intoleran, membangun narasi radikal, menghujat amalia NU, apalagi mau mengubah sistem negara. Justru menurutnya setelah tim investigasi diturunkan ke lapangan, pihaknya menemukan sejumlah kejadian yang merugikan pihak Ansor, yakni pengingkaran terhadap komitmen yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa panitia tidak akan mendatangkan Syafiq Riza Basalamah. Tetapi di lapangan itu berbeda. Proses tabayun yang sudah dilakukan Ansor sempat justru mendapatkan perlawanan keras dari pihak penyelenggara. Terdapat kader Ansor yang dipukuli oleh oknum tertentu yang akhirnya membuat suasana bertambah dengan keruh. Adil lantas meminta agar kader Ansor melakukan pengawalan terhadap kader yang ditimpa kekerasan melalui jalur penegakan hukum. Dan kita juga akan melihat bagaimana kesaksian dari pengurus Masjid As-Salam Purimas. Nah, di sini Ketua Yayasan Masjid As-Salam yang bernama Iskandar Zulkarnain menjelaskan bahwa sebelum peristiwa itu sudah terjadi 2 kali pertemuan dengan beberapa pihak. Dari para pihak tersebut, hadir di antaranya adalah Banser Ansor. Beliau lantas menyebut guys bahwa pada pertemuan pertama yang terjadi tidak ada masalah apapun, seperti penolakan. Namun pada pertemuan kedua ada penolakan dari pihak Banser Ansor. Dan atas penolakan itulah diakui pihaknya sudah menurut. Mereka bahkan sudah men-take down undangan ataupun pemberitahuan yang sudah terlanjur tersebar. Dia lantas mengakui bahwa jemaah yang datang pada saat itu masih cukup banyak. Dia bahkan memperkirakan di angka 1000-an jemaah. Dan hal inilah yang diakui membuat Banser dan Ansor mengira bahwa acaranya itu masih dilanjutkan. Beliau lantas mengatakan bahwa pengumuman pembatalan itu ada yang tak sampai ke jamaah. Dan mungkin ada dari mereka yang tak melihat adanya pembatalan. Dan dikarenakan Ustaz Syafiq idola, mereka pun datang. Nah, hadirnya sejumlah jamaah itu membuat GP Ansor hingga Banser turut hadir ke lokasi. Iskandar lantas menduga bahwa terjadi miskomunikasi pada GP Ansor yang menganggap bahwa pengajian tetap digelar. Padahal Ustaz Syafiq Riza Basalamah tak hadir. Dilansir dari Detik Jatim, Iskandar mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kajian dan sudah dibatalkan juga. Dan menurut beliau, ini adalah miskomunikasi dan menyebabkan gesekan. Beliau juga menerangkan bahwa Banser sampai mimbar pada saat itu sebenarnya hanya ingin menegaskan tentang bagaimana kesepakatan itu. Oke, jadi seperti itulah bagaimana kesaksian dari Iskandar Zulkarnain yang merupakan Ketua Yayasan Masjid As-Salam. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian yang untuk hari ini. I'm Sulke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.